Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Kang. Dengan Kang Fahmi ya? Ya betul. Oke, Kang Fahmi, saya sudah menerima intake inform dari Kang Fahmi ya, dan saya juga sudah baca-baca juga. Apa benar Kang Fahmi yang mengisinya sendiri? Benar Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Fahmi sudah menyempatkan waktu untuk melakukan sesi konseling dengan saya. Nah, sebelumnya saya di sini sudah menyediakan kursi kosong dan Kang Fahmi boleh memilih kursi mana yang ingin Kang Fahmi duduki sehingga Kang Fahmi merasa rileks dan nyaman pada saat berlangsungnya sesi konseling. Siap. Sini saja Kang. Oke, baik, silakan duduk Kang. Baik, terima kasih. Saya boleh duduk? Oke, terima kasih Kang Fahmi. Oke, Kang Fahmi, untuk hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling dengan saya. Nah, saya juga sudah membaca inform dari Kang Fahmi dan sudah membaca masalah apa yang Kang Fahmi alami. Sebelumnya agar kita lebih dekat lagi, nah saya ingin menanyakan latar belakang dari Kang Fahmi. Mungkin Kang Fahmi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kang. Baik, perkenalkan nama saya Fahmi Abdul Hastiar. Alamat saya di Gobras. Saya mahasiswa baru di Universitas Siliwangi. Oke, jadi boleh panggilannya apa? Fahmi aja. Fahmi aja. Oke, Fahmi. Saya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Gimnas Tiar Ferdia. Saya berasal dari Sukabumi dan sekarang saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Oke, Fahmi, mungkin untuk hari ini kesibukannya apa aja sih Kang Fahmi? Mungkin karena saya mahasiswa baru Kang, Ya. di berkumpul sama teman-teman. Memang karena kan baru kenal juga, jadi Ya. lebih mengenal Ya, teman-teman. mungkin kesibukannya main gitu ya Main. dengan teman agak Iya. akrab gitu ya. Soalnya kan Kang Fahmi masih maba ya. Iya. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya pada Kang Fahmi, apakah Kang Fahmi sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Tidak, ini baru pertama kali. Oke, jadi ini baru pertama kali banget ya. Iya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang sesi konseling itu apa sih. Nah, jadi Kang Fahmi, sesi konseling ini adalah suatu tenung ngetik anjing. Nah, suaranya Nah, udah tinggal dulu. Ada satu bantuan dari konselor untuk konseling. Oke, jadi Kang Fahmi, sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor, khususnya saya konselor di sini untuk konseli. Nah, jadi konseli itu Kang Fahmi. Nah, jadi di sini saya akan membantu menyelesaikan masalah dari yang dialami oleh Kang Fahmi. Nah, ada yang ingin ditanyakan mungkin? tidak. Oke, tidak. Nah, jadi Kang Fahmi, di dalam sesi konseling juga terdiri dari asas kerahasiaan. Nah, jadi Kang Fahmi tidak usah risau masalah Kang Fahmi takut disebar. Nah, jadi di sini juga ada asas kerahasiaannya dan akan terjaga aman gitu. Nah, mungkin saya ingin tahu gitu masalah apa aja, masalah Kang Fahmi siapa aja yang boleh tahu mungkin. Berdua aja. Oke, jadi hanya Kang Fahmi dengan saya saja yang mengetahui masalah Kang Fahmi. Iya, betul. Nah, jadi di dalam sesi konseling juga ada asas kesukarelaan. Nah, mungkin Kang Fahmi kesini tidak ada unsur kepaksaan ya Kang? Tidak. Oke, jadi Kang Fahmi datang ke sini dengan saya ingin gitu melakukan sesi konseling dengan saya sukarela gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Fahmi. Nah, sebelumnya saya kan udah baca-baca ya intake inform dari Kang Fahmi, masalah Kang Fahmi juga sudah saya baca. Mungkin saya ingin bertanya kembali, nah apa sih yang ingin Kang Fahmi selesaikan gitu pada sesi konseling saat ini? Oke. Mungkin akhir-akhir ini saya merasa lebih merasa tertekan gitu Pak ketika perkuliahan. Oh, jadi Fahmi ini agak sedikit tertekan dengan perkuliahan Kang Fahmi. Nah, kalau boleh saya tahu
tertekannya itu seperti apa, Kang? Tertekan kayak ngejalaninnya tuh kayak nggak ada rasa senang gitu. Nggak ada rasa senang. Oke. Lebih ke apa ya, males terus Males. ngejalaninnya itu sulit banget gitu Kang, karena memang prodi yang saya Oke. masuki sekarang memang bukan prodi yang saya inginkan. Oke, jadi Kang Fahmi ini merasa tertekan gitu dengan perkuliahan Kang Fahmi karena Fahmi ini merasa salah masuk jurusan gitu. Nah, kalau boleh tahu kenapa Kang Fahmi bisa salah jurusan gitu, salah masuk jurusan? Jadi Kang, awalnya saya ingin masuk psikologi. Psikologi. Dikarenakan mungkin jauh, psikologi kan tidak ada di Tasik ya Kang. Harus ke luar kota, ke Bandung misalnya. Karena kan jauh, mungkin saya jadi apa ya, jadi nggak mau gitu nyoba buat masuk ke sana, karena kan juga orang tua saya kasihan gitu, soalnya apa-apa nyuruh ke saya gitu. Jadi kalau saya berpikir kalau saya kuliahnya di Bandung, Oke. orang tua saya nanti siapa yang bantuin gitu. Oke. Seperti itu. Oh, jadi Kang Fahmi ini tadinya pengen masuk ke psikologi yang di Bandung. Namun ada sedikit problem, yaitu antara rumah dengan kampus itu agak jauh ya. Oke, jadi Kang Fahmi ini sedikit agak menyesal masuk ke, emang kalau boleh tahu sekarang jurusan apa, Kang? Saya sekarang jurusan bahasa Indonesia. Oke, jadi sekarang ini Kang Fahmi masuk jurusan bahasa Indonesia di Universitas Siliwangi kan, yang dekat rumah Kang Fahmi, sehingga Kang Fahmi bisa membantu gitu pekerjaan orang tua saya. Oke, ada lagi yang Kang Fahmi rasakan selain itu? Mungkin saya apa ya, lebih jadi bingung Kang, apakah saya harus melanjutkan atau saya berhenti saja dari sekarang. Tapi di satu sisi saya juga tidak enak dengan orang tua saya yang sudah membiayai kuliah saya kan, karena sudah masuk uang lah, seperti itu. Oke, jadi Kang Fahmi ini merasa bingung gitu karena mau kalau keluar juga Kang Fahmi merasa tidak enak dengan orang tua Kang Fahmi yang sudah membiayai Kang Fahmi gitu. Iya, seperti itu. Oke, baik Kang Fahmi, mungkin ada lagi perasaan yang dialami Kang Fahmi mungkin? Cukup Kang, itu saja. Hanya itu saja mungkin dapat saya simpulkan ya. Jadi Kang Fahmi ini sedikit menyesal masuk ke Universitas Siliwangi, khususnya Kang Fahmi masuk jurusan bahasa Indonesia. Dari segi minat dan bakat Kang Fahmi itu mungkin lebih ke psikologi ya Kang. Tetapi dengan adanya problem atau masalah jarak kampus dengan rumah, sehingga Kang Fahmi memutuskan gitu untuk berkuliah di sekitaran dekat rumah Kang Fahmi agar Kang Fahmi bisa gitu sedikit-sedikit membantu pekerjaan di rumah Kang Fahmi. Nah, Kang Fahmi juga merasa bingung gitu ingin melanjutkan atau enggaknya. Nah, Kang Fahmi juga sayang gitu sama orang tua, karena orang tua juga sudah membiayai Kang Fahmi kuliah. Oke, nah, dan hasil akhir apa yang ingin Kang Fahmi terjadi gitu pada dalam diri Kang Fahmi? Mungkin yang saya inginkan, saya ingin apa ya, lebih bisa menerima gitu Kang, lebih bisa bahagia untuk menjalani kehidupan saya yang sekarang, yang dimana saya sudah masuk prodi bahasa Indonesia. Saya ingin lebih bisa senang gitu ketika menjalaninya.
Oke, jadi Kang Fahmi ini ingin lebih menerima gitu ya, menerima saya bahwa saya sudah masuk ke kampus yang ini, dan Kang Fahmi ingin merasa senang gitu. Dan ketika saat rasa senang itu muncul, nah apa yang terjadi gitu dalam diri Kang Fahmi? Mungkin saya lebih bisa apa ya, perilaku saya juga mungkin lebih ceria karena Kayak ceria. tidak diam mulu di kelas. Mungkin saya bisa lebih aktif. Oke, jadi Kang Fahmi mungkin lebih ceria gitu ya dari sebelumnya. Oke. Nah, dan kira-kira seperti apa sih lebih ceria itu? Mungkin saya bisa apa ya, mengobrol, bercanda dengan teman-teman, dan mungkin ada rasa senang gitu kan ketika saya pergi untuk kuliah itu. Jadi tidak lesu atau tidak semangat, jadi saya lebih semangat, lebih senang. Nah, jadi Kang Fahmi ini aku bakalan merasa lebih senang dan bahagia ya. Nah, mungkin kalau boleh saya tahu rasa senangnya itu berada bagian tubuh mana? Di sini kan. Sebelah sini. Oke, Kang Fahmi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, coba Kang Fahmi bayangkan gitu. Setelah habis pulang dari sesi konseling ini, Kang Fahmi tertidur di rumah, dan saat Kang Fahmi tertidur, itu terjadi sebuah keajaiban yang dimana masalah yang sedang Kang Fahmi hadapi seketika hilang gitu. Nah, karena Kang Fahmi ini tertidur, nah, dan tidak tahu apa yang terjadi saat Anda pada bangun pada pagi hari ini, semua masalah yang Kang Fahmi alami itu tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Nah, apa sih yang dirasakan oleh Kang Fahmi pada pagi hari itu? Mungkin sangat lega ya Kang, Sangat lega. karena dari keajaiban tersebut masalah saya selesai. Mungkin saya juga lebih senang menjalani hari-hari saya tanpa ada beban gitu, seperti itu. Mungkin Kang Fahmi lebih lega gitu ya, yang tadinya punya masalah tiba-tiba udah hilang gitu aja, dan Kang Fahmi juga senang gitu kan. Nah, pada saat pagi hari itu apa yang Kang Fahmi lakukan? Mungkin yang saya lakukan akhirnya bangun pagi, lalu sholat, dan mungkin karena saya di rumah kan, saya tentunya membantu orang tua saya untuk lebih beres-beres rumah dan berjualan. Oke, Kang Fahmi ini pada pagi hari itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Yang tadinya mungkin banyak pikiran. Nah, mungkin pada saat masalah itu hilang, Kang Fahmi berasa senang, bahagia, dan sedikit bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah. Iya. Oke, Kang Fahmi, siapakah orang yang pertama kali melihat ketika masalah Kang Fahmi yang dialami oleh Kang Fahmi ini sudah tidak ada, atau mama, bapak, atau kakak, atau adik? Mama saya. Oke, nah apa yang mama ucapkan kepada Kang Fahmi ketika mama melihat ada sedikit yang berbeda gitu dalam diri Kang Fahmi? Mungkin mama bilang tumben beres-beres rumah. Oke. Biasanya suka langsung tidur lagi. Nah, mungkin ketika Kang Fahmi mendengar gitu dari ucapan dari mama Kang Fahmi, apa sih yang Kang Fahmi respon gitu dari ucapan mama tersebut? Mungkin saya respon dengan senyum sambil apa ya, iya mah gitu, saya pengen jadi lebih baik lagi. Oke, mungkin ada lagi selain mama, bapak mungkin, atau adik, kakak? Ada kakak saya. Oke, kakak Kang Fahmi. Nah, apa sih yang kakak Kang Fahmi ini ucapkan pada Kang Fahmi, atau kakak Kang Fahmi ini
melihat Kang Fahmi agak sedikit berbeda gitu. Ini saya yang kakak saya katakan, ada apa nih? Oh, Tiba-tiba suka beres-beres. ya. Biasanya suka males kalau disuruh juga. Oke, agak sedikit bingung mungkin ya Kang Fahmi, yang tadinya Kang Fahmi mungkin malas gitu kan, tiba-tiba Kang Fahmi rajin gitu, langsung bangun tidur langsung beres-beres. Oke, ada lagi Kang Fahmi mungkin selain itu? Tidak. Oke, tidak ada ya. Nah, jadi Kang Fahmi, sekarang katakan saja semua yang tadi sudah Kang Fahmi jelaskan. Nah, jadi menurut Kang Fahmi itu merasa senang, masalahnya sudah selesai, dan apa yang Anda rasakan pada saat itu? Ketika bangun pagi, saya merasa lega tentunya dikarenakan masalah yang selama ini ada di kehidupan saya mungkin tuntas gitu dengan keajaiban tersebut. Tentunya saya sangat bahagia sekali. Saya menyambut hari itu dengan senyuman dan mungkin mempunyai energi positif. Oke, jadi Kang Fahmi pada saat itu lebih bahagia gitu ya daripada sebelum-sebelumnya. Oke Kang Fahmi, saya ingin Kang Fahmi menutup mata Kang Fahmi dan fokus pada sensasi perasaan bahagia yang dirasakan oleh Kang Fahmi. Dan bagian tubuh dipegang yang tadi, oke. Dan perasaan yang bahagia, saya ingin mengetahui perasaan itu kecil atau besar? Besar. Oke, berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk Kalau boleh tahu berbentuknya seperti apa? seperti lingkaran. Kayak lingkaran, berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna. Warna apa Kang Fahmi? Warna putih. Oke, warna. Oke, sudah cukup Kang Fahmi. Nah, sekarang saya ingin Anda bayangkan pikiran Anda itu masuk pada lingkaran bawah putih yang tadi disebutkan oleh Kang Fahmi, dan yang akan Anda membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan Kang Fahmi gitu. Dimana perasaan pada saat masa lalu itu mungkin dari zaman Kang Fahmi SMA, mungkin kalau dari kelas 1, 2, 3. Nah, dimana perasaan bahagia dari Kang Fahmi itu muncul? Boleh diceritakan kayak rasa bahagia pada masa lalu? Mungkin di SMP. Di SMP? Iya. Nah, apa yang terjadi gitu pada SMP itu? Waktu itu saya kelas 9 SMP. Kelas 9. Kelas 9 kan sudah akhir ya, mau ke SMA. Nah, mungkin di kelas 9 tersebut teman-teman sekelas juga mungkin jadi lebih akrab kan, karena memang akan berpisah kan, mau SMA. Jadi mungkin dari teman-temannya juga lebih sering main, lebih sering ngumpul dengan teman-teman tersebut, jadi lebih dekat tuh. Kadang setiap hari gitu pulang sekolah tuh ngaliwet seperti itu. Oke, mungkin Kang Fahmi pada saat SMP itu sangat merasa bahagia sekali gitu ya, bisa berkumpul dengan teman-teman Kang Fahmi, bisa bermain bareng gitu dengan teman-teman Kang Fahmi. Oke, mungkin pada saat itu Kang Fahmi berumur berapa tahun? 15. Oh, 15 tahun. Ya. Oke, jadi sebelum Kang Fahmi tadi ucapkan, apakah ada lagi gitu yang Kang Fahmi lakukan pada saat Kang Fahmi SMP? Mungkin apa ya, saya ikut banyak sekali ekstrakurikuler, nggak banyak sekali sih, ada beberapa yang saya ikuti. Ada futsal, ada dan kebetulan saya juga ketua ekstrakurikuler dari apa namanya, saya lupa, seperti kayak kebersihan gitu kan. Kalau Jumat kan suka ada opsi ya, Jumat bersih. Nah, saya ketuanya dari ekstrakurikuler tersebut, dan juga saya juga masuk
OSIS kan Oke. itu. Jadi Kang Fahmi dulu pas saat SMP ya, Kang Fahmi ikut ekstrakurikuler gitu, dan kebetulan Kang Fahmi juga menjadi ketua dari ekstrakurikuler tersebut. Dan pada saat Kang Fahmi mengikuti kegiatan tersebut, Kang Fahmi merasa bahagia gitu. Bahagia. Bahagia. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa bahagia itu muncul. Mungkin pada saat di sekolah dasar kelas 1, 2, 3, 4 atau 5, 6, bisa diceritakan? Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 juga. Kalau waktu kecil SD banyak ya momen-momen bahagia gitu kan. Oke. Apalagi mungkin waktu kecil saya apa ya, kalau sebutnya sering akademik saya itu baik sekali gitu kan, sering masuk top 3 gitu dalam ranking gitu seperti itu. Lalu kalau zaman SD saya juga sering apa ya, kalau sore hari gitu kan suka main bola sama teman-teman. Kalau kadang suka main warnet. Oke, jadi mungkin Kang Fahmi ini pada SD Kang Fahmi merasa bahagia sekali karena bisa bermain bersama teman-teman kecil Kang Fahmi, seperti bermain bola dan bisa bermain warnet juga pada saat itu. Mungkin Kang Fahmi ada lagi mungkin selain itu perasaan bahagia muncul pada saat SD? Tentunya mungkin karena masih kecil ya Kang, Ya. pikiran juga belum terlalu apa ya, belum terlalu mikirin masa depan gitu. Yang penting kan main senang gitu yang ada di pikiran tuh, mungkin gitu aja. Oh, jadi ketika Kang Fahmi SD ini belum terlalu banyak pikiran mungkin ya. Jadi mungkin pada saat SD Kang Fahmi selalu bermain gitu dengan teman-teman Kang Fahmi sehingga Kang Fahmi merasa bahagia pada saat itu. Mungkin kalau boleh saya tahu pada saat itu Kang Fahmi berumur berapa tahun? Berarti umur 10 tahun, 11 lah ya. Oke, ada lagi gak selain itu hal yang merasa Kang Fahmi bahagia gitu di masa lalu? Ada Kang. Oke. Dulu juga mungkin apa ya, ekonomi keluarga juga masih apa ya, terbilang bagus gitu. Oke. Apa yang saya inginkan masih bisa lah gitu, kabul gitu ya, walaupun memang nggak harus ketika saya ingin langsung ada yang gitu juga, tapi memang tidak sesulit sekarang gitu. Oke, jadi pada saat itu Kang Fahmi merasa senang, bahagia karena ketika Kang Fahmi ingin gitu sesuatu yang ingin Kang Fahmi miliki, orang tua bisa menyanggupi mungkin ya. Nah, seperti itu. Oke. Ternyata sangat luar biasa sekali ya di masa lalu Kang Fahmi. Sangat senang dan saya juga cukup senang juga mendengar cerita dari Kang Fahmi. Nah, sekarang saya ingin bertanya skala. Dari skala 0 itu masalah Kang Fahmi ini sangat terpuruk, dan skala 10 itu mungkin tidak terpuruk banget. Nah, Kang Fahmi sekarang berada di skala berapa? Mungkin di skala 6. Oke, mungkin Kang Fahmi sekarang berada di skala 6. Apa yang Kang Fahmi pikirkan gitu? Kang Fahmi ini berada di skala 6. Kenapa, Kang? Mungkin karena tadi ya Kang, karena saya mungkin tidak berada tidak sesuai gitu dengan keinginan saya, tetapi mungkin karena memang sudah jalannya, mungkin seharusnya saya lebih
bisa menerima dan menjalaninya. Oke, nah apakah Kang Fahmi ingin merubah skala 6 menjadi lebih tinggi lagi mungkin ke skala 7? Oke. Nah, apa yang ingin Kang Fahmi jalankan agar skala 6 itu bisa naik lagi gitu skalanya? Mungkin saya ini akan apa ya, lebih melakukan hal-hal yang positif gitu, yang lebih bermanfaat dibanding saya terus diam dan memikirkan apa ya, penyesalan saya itu sudah masuk prodi bahasa Indonesia gitu, padahal kan itu sudah terjadi gitu. Oke, jadi Kang Fahmi akan merubah gitu ya pola pikir Kang Fahmi yang tadinya negatif menjadi positif. Mungkin yang tadinya Kang Fahmi menyesal gitu tidak masuk ke jurusan psikologi yang di Bandung, dan sekarang Kang Fahmi lebih menerima gitu bisa masuk ke Universitas Siliwangi dan mengambil jurusan bahasa Indonesia gitu kan. Betul, Kang. Oke, mungkin saya ingin memberi tugas ya pada Kang Fahmi. Nah, ada beberapa tugas yang saya berikan kepada Kang Fahmi. Nah, coba Kang Fahmi katakan apa aja yang harus dilakukan oleh Kang Fahmi selama minggu ke depan gitu, supaya Kang Fahmi ini bisa berhasil menemukan apa yang Kang Fahmi inginkan. Mungkin saya akan belajar mungkin mengenai prodi yang saya masuki, mungkin agar saya bisa lebih menerima bahwa saya sekarang sudah ada di prodi bahasa Indonesia gitu. Jadi saya akan lebih belajar mendalami prodi tersebut. Oke, jadi Kang Fahmi akan melakukan belajar lebih mengetahui atau lebih mencari tahu tentang prodi bahasa Indonesia yang ada di Universitas Siliwangi. Ya. Mungkin ada lagi yang Kang Fahmi lakukan mungkin untuk seminggu ke depannya? Mungkin saya akan lebih lebih sering berbicara dengan teman saya. Karena kan saya kebanyakan diam karena memang saya terus kepikiran tentang hal yang tadi jadi mungkin saya akan lebih aktif, mungkin akan bermain dengan teman saya supaya saya bisa lupa. Mungkin yang akan Kang Fahmi lakukan, Kang Fahmi akan berbicara gitu kepada teman-teman Kang Fahmi agar Kang Fahmi lebih dekat dengan teman-teman Kang Fahmi, supaya masalah yang Kang Fahmi alami sedikit-sedikit menghilang gitu dalam pikiran Kang Fahmi. Ya, itu saja rencananya. Ya. Wah, ternyata sangat baik sekali ya rencana yang akan Kang Fahmi lakukan. Nah, jadi Kang Fahmi mungkin untuk sesi konseling pada hari ini mungkin saya cukupkan ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya ingin Kang Fahmi menuliskan pesan dan kesan ketika Kang Fahmi menjalankan sesi konseling dengan saya. Saya Gak boleh tulis ya? Saya kasih. Silakan. Oke, sekarang giliran saya untuk menuliskan kesan dan pesan buat Kang Fahmi. Oke, sudah. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada
Kang Fahmi sudah meluangkan waktu gitu untuk melakukan sesi konseling dengan saya. Saya harap apa yang masalah Kang Fahmi dialami pada saat ini sedikit demi sedikit hilang dalam pikiran Kang Fahmi. Oke, itu saja mungkin ya. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya Kang Fahmi ingin melakukan konseling dengan saya hari apa? Hari Jumat aja Kang. Hari Jumat minggu depan ya? Iya. Oke, baik Kang Fahmi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi